Ekonomi, Menko Polhukam, Menko Marinvest, kita semua rapat terus ya bersama jajaran Polri, TNI, Kemendagri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Satgas Covid dan lain-lain. Jadi kita lihat ini ada tiga elemen dalam arus mudik ini. Yang pertama adalah daerah tempat bekerja yang akan mudik, artinya sumber pemudik, kira-kira gitu. Daerah sumber calon pemudik. Yang kedua adalah tempat sarana transportasi. Yang ketiga adalah daerah yang target sasaran pemudik. Nah, tiga-tiga ini harus ada cara-cara sendiri. Di daerah-daerah awal pemudik, asal pemudik, saya ulangi, daerah tempat pemudik ya. Ini mereka kita berikan kampanye-kampanye, penjelasan-penjelasan untuk mereka tidak mudik. Termasuk misalnya larangan bagi ASN, BUMN untuk tidak mudik. Bahkan ada beberapa swasta pun yang melarang karyawan-karyawannya untuk mudik. Itu ya. Dan langkah ini dilakukan secara masif. Kemudian di sarana transportasi juga ada pengetatan, mulai dari adanya testing, persyaratan PCR, ya, kemudian genos dan lain-lain. Kemudian juga ada checkpoint untuk di darat ya, pemutarbalikan kendaraan yang tidak memiliki hasil tes misalnya. Ini langkah-langkah di transportasi. Nah, di daerah yang awal target pemudik, mereka juga menghimbau, bahkan seperti Jawa Timur akan mengkarantina mandiri 5 hari misalnya. Nah, kemudian dilakukan PPKM mikro yang kuat di tingkat desa-desa. Ini diperkuat agar pengawasan ketat. Siapa yang datang, mana hasil tesnya segala macam. Kemudian dilakukan tes, mungkin screening kepada mereka-mereka yang akan datang. Nah, ini semuanya akan berusaha intinya untuk menekan arus. Tapi yang biasanya yang lolos ada aja gitu. Namanya juga Indonesia nomor 4 negara terbesar di dunia. Ya. Saya kira itu. Bahwa pemerintahan provinsi tetap berjalan stabil pasca adanya insiden masalah hukum Bapak Gubernur Nurdin Abdullah. Saya ingin bahwa Wakil Gubernur yang sekarang ini menjabat sebagai PLT firm bisa melaksanakan tugasnya dan didukung oleh jajarannya, karena memang aturannya seperti itu. Wakil Gubernur menjawab sebagai PLT. Dia tidak tahu sampai kapan, karena nunggu inkrah kan, masalah hukum. Nah, selesai masalah hukum. Nah, ini pelayanan harus tetap berjalan di Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi ini provinsi yang sangat penting ya, karena provinsi yang menjadi hub untuk Indonesia bagian timur, kemudian jumlah penduduk terbesar, lumbung pangan, provinsi yang sangat penting. Oleh karena itu, apalagi pertumbuhan ekonomi selama ini selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata, sehingga stabilitas pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus tetap dijaga agar konsisten dalam rangka pelayanan publik dan untuk pembangunan. Nah, kehadiran saya di sini juga sama ke Kota Makassar. Kita tahu bahwa ada dinamika politik dan pemerintahan di Kota Makassar ya. Pasca 2008 ini tidak ada pejabat yang definitif. Beda antara pejabat definitif dan pejabat sementara, penjabat ya. Pejabat yang definitif itu memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih oleh rakyat. Sementara pejabat yang ditunjuk itu legitimasi rakyatnya belum tentu akan kuat.
Pilkada sudah selesai kemarin dan kita melihat dari hasilnya ya, rakyat sudah memilih pemimpin dengan angka yang cukup besar untuk 4 pasangan calon, 41,3%. Saya ingin melihat bahwa Kota Makassar ini cepat untuk bangkit dan kemudian cepat untuk melaju melompat lagi. Sekali lagi, karena Kota Makassar kota yang sangat penting. Kota yang menjadi hub Indonesia bagian timur, salah satu kota terpenting di Indonesia. Sehingga saya hadir di sini untuk memberikan motivasi sekaligus meyakinkan pemerintahan berjalan lancar. Nah, saya melihat Bapak Wali Kota tadi memaparkan tentang konsep-konsep yang akan dilakukan oleh beliau dalam masa jabatan beliau. Beliau sudah cukup pengalaman 5 tahun memimpin Kota Makassar, sudah sangat paham tentang situasi lapangan, dinamika, dan lain-lain. Tapi ini ada perubahan situasi akibat pandemi global, pandemi COVID. Sehingga tentu beliau menyesuaikan juga konsep-konsepnya. Dan saya lihat konsep-konsep beliau pas. Ya. Adanya adaptasi kesehatan, adaptasi sosial, adaptasi pemulihan ekonomi. Ini bagus. Ini beliau menurut saya merupakan pemimpin yang memiliki konsep yang jelas dan detail mau dibawa kemana Makassar ini ke depan. Nah, kecepatan beliau tinggi. Konsep ini harus dieksekusi. Nah, untuk bisa mengeksekusi ini nggak akan bisa beliau kerjakan sendiri. Seorang pemimpin kalau nggak punya yang diberikan perintah, yang bisa mendukung, mengeksekusi, ya nggak akan bisa sendirian, one man show. Jadi harus didukung oleh staf-staf yang satu frekuensi, yang kecepatannya sama. Karena ini beliau ini inginnya cepat, saya tahu. Semua bergerak cepat terus, dari dulu begitu. Oleh karena itu, staf-stafnya juga harus bisa mengimbangi kecepatan itu. Memiliki frekuensi yang sama, memiliki mindset yang sama untuk membuat maju, mengeksekusi konsep yang sangat detail tadi. Nah, oleh karena itu, dari Kemendagri tentu mendukung. Saya tadi sudah melihat paparannya langsung, melihat war room-nya. Konsepnya bagus, sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana mengeksekusi. Dan untuk mengeksekusi salah satu kepentingannya, kebutuhannya adalah sumber daya pegawainya, sekali lagi harus sama cepat, dan kemudian satu frekuensi, satu pikiran, satu visi sama beliau, dan loyal. Nah, untuk itulah tadi beliau akan melakukan diantaranya resetting gitu, pegawai misalnya. Saya tentu akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau, tapi tentunya saya harapkan ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang smooth, ya, cara-cara yang menyentuh hati, apa istilahnya somber. Nah, tadi kehadiran saya juga tadi di depan para pejabat yang lain juga menyampaikan itu, agar bawahan menyesuaikan pimpinan. Karena pimpinan ini punya warna sendiri. Setiap orang punya warna sendiri, leadership itu. Bawahan harus menyesuaikan, segera mengimbangi langkah-langkah. Itu. Jadi saya kira Pak Dhani sebagai wali kota memiliki kewenangan, ya, untuk menilai siapa saja bawahan yang menurut beliau cocok untuk mengimbangi dan mengeksekusi program-program beliau. Prinsip kami dari Kemendagri sekali lagi mendukung, sepanjang itu adalah untuk kepentingan Kota Makassar, rakyat Makassar. Saya kira itu. Yang lain?